بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, syadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, syadu anna Muhammad dan abdu rasuluh, amma ba'du. Sahabat Majelis Madani rahimakumullah, alhamdulillah kita bertemu lagi ya. Ada saat-saat kita khawatir, apalagi sudah berusia di usia purna bakti. Khawatir tidak bertemu dengan besok. Insya Allah mending ya kalau khawatir tidak bertemu dengan besok. Ada juga orang yang khawatir besok tidak makan. Kalau khawatir besok tidak makan, saya pikir tidak perlulah ya. Kenapa? Karena kita belum tentu hidup sampai besok. Khawatiran ini tentunya efek daripada kurangnya kita membaca. Iqra kitabaka. Ya, bacalah bukumu, bacalah Al-Quran, bacalah semua ilmu yang menjadi efek ya. Apa ya Pak Ustadz Sulwan, semua ilmu itu akibat dari datangnya Quran kan ya gitu. Semua ilmu akibat dari datangnya Quran. Saya sering sekali bertanya kepada jamaah dalam berbagai pengajian, ada masalah nggak sih dalam hidup gitu kan? Ya tentu jawabannya kalau kita sudah tahu semua bahwa tidak ada masalah dalam hidup kita. Karena sekian akar sekian bagi anak SD kelas 1 itu masalah. Kenapa? Karena dia tidak tahu rumus menghitungnya. Tapi buat dosen statistika bidang matematika itu sangat mudah karena tahu rumus menghitungnya. Artinya masalah itu datang saat Allah memberitahu tentang ketidaktahuan kita. Itu masalah. Yang luar biasa, setelah kita tidak tahu, terus ada masalah, dikasih tahu. Kemudian setelah dikasih tahu ya Bu Leva ya, dia tidak mau tahu. Ini yang bahaya ini. Karena itu ada sekolah, sekolah itu tempat banyak, tempat kita semua belajar, belajar tentang keragaman manusia yang ada di setiap kelas, yang ada di ruang-ruang sekolah itu. Belajar mendengarkan berbagai ragam cara guru menjelaskan. Terus sudah begitu ada ulangan, ada ujian. Nah, pada saat ujian, ada yang bisa menjawab, ada yang tidak. Dan itu pun adalah pemberitahuan kepada siswa bahwa dia belum tahu, dan kepada guru bahwa ada hal-hal yang tidak pas diajarkan sehingga siswa tidak tahu. Guru seyogianya membuat siswa semuanya tahu, karena kecuali dari hasil tes IQ ya Bu Nenden sebagai seorang psikolog kecuali dari hasil tes IQ kita tidak bisa mengatakan ada murid bodoh di sekolah kita, di kelas kita. Gak bisa. Yang ada itu guru yang mungkin tidak menarik sehingga tidak mengundang minat murid untuk belajar. Dosen yang tidak menarik sehingga tidak mengundang minat eh, mahasiswanya untuk mengerti. Jutaan cara, kalau dalam bahasa kita sehari-hari dulu waktu di sekolah, banyak jalan menuju Roma, iya kan? Artinya banyak cara. Pada saat kita simak aja ini, Prof. Azali sebagai Prof. Leva sebagai senior, sudah
memegang pasien itu sudah tahu, udah nggak masalah gitu kan. Tapi buat yang baru, masih banyak pasien yang menjadi masalah untuk dia. Ternyata Bu Imas, masalah itu datang adalah pengingat bagi kita untuk kita membaca itu. Ya, aduh, banyak masalah, berarti belum baca dia. Aduh, banyak masalah, berarti bodoh keneh gitu, tak bahasa kasar gitu, bodoh keneh. Buat yang sudah membaca, sudah pinter, sudah banyak bacaannya, wawasannya luas, tidak ada lagi masalah. Seorang sepuh yang bijaksana, dari sejak muda semuanya dipelajari, semuanya yang dia lalui, dinyatakan sebagai, dianggap sebagai buku yang mengajari dia belajar. Terus setiap bertambah usia, betul kata pepatah, semakin padat ilmu itu semakin merunduk. Ya, padi itu semakin berisi itu semakin merunduk. Sama manusia juga makin makin berusia itu ilmunya makin banyak pengalamannya luar biasa, sehingga pada usia khusus, sebut saja pada usia sepuh, ya coba ya, kumaha coba Kang Sam sehat ya, itu pada saat sepuh sudah semuanya bisa dihadapi dengan senyum, semuanya bisa dihadapi dengan senyum. Itu kan luar biasa itu. Sudah tidak ada masalah lagi karena semua sudah lewat. Seperti mungkin eh, saya ingat sekali ini cerita tentang Mami ya, tentang ibunda tercinta Allahyarham. Entah usia berapa, tapi sudah cukup sepuh. Waktu itu harus dibuang, ada apa namanya, ada sesuatu yang menghambat, yang menghalangi ususnya. Ususnya harus potong 75 cm, kemudian empedunya harus diangkat karena ada batu, kemudian ada kista. Semua nanya kan? Semua nanya, siap nih? Gitu kan. Nya asalku dokter Warko we gitu kan. Waktu itu masih ada dokter Warko. Kekeh pengen ku dokter Warko. Atau ku dokter Warko mah kedah di Boromius. Ente ajak we dokter Warko na ka dieu. Diajaklah dokter Warko ke mana? Ke Al Islam. Terus kita sekali lagi nanya anak-anak, siap? Karena kita khawatir Prof. Leva. Khawatir biasanya kalau sudah sepuh, dioperasi terus ogoan ka dituna teh tik-tik brek gitu kan. Gampang gampang sakit. Ternyata tidak. Bahasanya sederhana sekali. Dioperasi maut, teu dioperasi maut cenah. Ieu mah bahasanya dalam bahasa Indonesia ya. Ini memenuhi saja, hanya memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Ente, Allah tidak memerintahkan dioperasi, saya bilang begitu kan. Bahasa beliau apa? Jang naon Allah masian, buat apa Allah memberikan ilmu kepada ahli bedah kalau tidak dipakai untuk membedah. Karena ada ahli bedahnya, berarti ada perintah untuk kita yang harus dioperasi, dioperasi. Iya mah taat, ini taat aja kepada Allah. Ya Robbana. Terus saya bilang, saya tanya lagi, sieun teu? Ini pertanyaan kekanak-kanakan. Sieun teu menghadapi operasi? Takut nggak menghadapi operasi? Apa jawabannya? Nu paling perih, paling pahit, kungsi di alaman kumami, gitu kan? Saya sudah mengalami hal yang paling pahit dalam hidup. Saya sudah tidak takut lagi. Masya Allah. Sok, Bunda Imas. Nauzubillah min daliknya. Kalau di jalan ketemu jengjurik itu paling menyeramkan. Udah lewat ya, udah ngedek-dek. Wah, tos, kita jurik deh. Kita sudah begitu takut. Terus udah gitu ketemu dengan jurik-jurik kecil. Kira-kira sih ya, wah, yang gede sudah kita lawan. Yang gede sudah kita hadapi. Kan gitu ya. Udah tidak takut lagi. Ketika kita menghadapi kepahitan, mungkin saudara-saudara kita di Sumatera, di Aceh, Medan, Aceh ya, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Apalagi Aceh sudah tidak takut lagi menghadapi musibah. Karena yang paling pahit saat tsunami sudah dilalui.
Sekarang datang lagi yang ini, itu sudah biasa. Ya kan? Seperti itu. Insya Allah. Mending kita ngalami sesuatu yang sangat pahit supaya yang pahit kecil-kecil biasa. Atau mending kita membaca supaya tidak mengalami. Kan itu ya. Seperti itu. Supaya tidak merasakan pahit, mending membaca atau mending mengalami yang besar. Saya memilih lebih baik membaca. Seperti juga mungkin ini bahasa saya Bu Tri, bahasa saya Bu Dele. Kalau kita tidak mau sakit, bantu saudara kita yang sakit supaya sakitnya dititipin ke dia aja, dititipkan ke dia yang sudah mengalami dan sedang mengalami, kan itu ya. Kalau kita tidak ingin miskin, bantu mereka yang miskin, kan dia aja lah yang miskin, kita nggak usah, kan itu. Kalau kita tidak ingin mendapatkan musibah, ayo kita bantu mereka yang mendapatkan musibah supaya kita emang nggak usah, gitu kan. Sebab musibah itu bukan peringatan dari Allah untuk yang kena musibah saja, tapi juga peringatan bagi kita yang nontonnya, yang melihatnya, yang tahu kabarnya. Gaza itu bukan penderitaan orang Gaza saja, tapi pemberitahuan juga buat kita bahwa ada orang-orang yang tetap bisa tersenyum di tengah dentuman bom, di tengah ledakan peluru. Kenapa masih bisa senyum? Karena mereka punya iman dan mereka yakin bahwa mereka akan masuk surga. Dan itu juga pelajaran buat kita. Itu buku yang kita dengar. Ada buku yang harus kita baca. Dan ada Quran tentunya. Mudah-mudahan kita mendapatkan wawasan pencerahan. Dan satu hal, punten, ketika kita tidak mendapatkan apapun dari pembicara, nah ini ya, bisik gitu kan. Nukia gitu kan. Ketika kita tidak mendapatkan apapun dari pembicara, yang harus kita yakini adalah kita bersyukur bahwa kita berada di Raudatul Jannah melalui Zoom atau YouTube ini. Bahwa kita berada di taman surga itu. Di taman surga itu mau mendengar atau tidak mendengar, tetap kita berada di taman surga. Artinya kita sudah mendapatkan surga dunia, dan insya Allah kalau sudah mendapatkan surga dunia, kita akan mendapatkan surga di akhirat. Robbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan kepada kami di dunia ini surga, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat itu surga. Kalau di dunianya kita sudah mendapatkan surga, pasti surga di akhirat akan kita dapatkan. Fakina adzabannar, lindungi kami dari siksa api neraka. Artinya lindungi kami dari ketidakhasanahan, ya. Lindungi kami dari sesuatu yang tidak hasanah di dunia ataupun di akhirat. Nah, mudah-mudahan dengan membaca dan mungkin ada motivasi-motivasi yang akan kita dapatkan dari pertemuan kita. Yang pertama itu Raudatul Jannah. Yang kedua, Kang Dadang Juhro Damang. Yang kedua ini sangat penting sekali. Simak saja dengan khusyuk. Terus tidak ngerti kita. Saya ingat dulu saya punya dosen, sumpah tengartos itu dari pertemuan awal sampai akhir semester. Saya tanya kepada semua teman di dia sekelas, teman sekelas, nggak ada yang ngerti itu dosen itu. Waktu itu rektornya masih pun bapak. Saya proteskan kepada rektor itu langsung di bumi. Tapi itu si bapak itu teka hartos. Tos kupingkeun we. Mudah-mudahan dengar saja. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari situ. Eta. Jadi kalau kita suatu saat ke pengajian dan kita mendengar yang tidak kita paham, ya mudah-mudahan sajalah. Apapun adanya, kita mendapatkan barokah, ya. Wilujeng Sumping Prof. Kerry, Masya Allah, ada juga nih hadir, Alhamdulillah. Dan kalau sahabat semua, ilmu itu kita simak. Barusan luar biasa. Ujungnya kita akan dapatkan apa yang dipanggilkan Allah kepada kita saat kita pulang. Ya Tuhan nafsu mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah, yang tentram. Kenapa tentram? Karena kita berilmu.
Satu-satu memang dari seluas lautan ilmu kita dapat satu tetes, tapi tetap satu tetes pun air laut kan itu ya. Luar biasa. Kalau kita tidak mendengarnya dengan ikhlas, la yajdad illa bu'da. Kita tidak akan mendapatkan apapun kecuali makin jauh dari Allah. Mudah-mudahan hatur nuhun Bu Ustazah. Mudah-mudahan Sama-sama. kita semua makin hari makin dekat dengan Allah sehingga betul-betul pada saatnya kita pulang kita sudah dekat dengan Allah. Daripada jauh kan jauh tengah jebret nanti mungkin pas ketemu pas akhir hayat kita ya. Nah, mudah-mudahan di akhir hayat kita ini kita kita sudah terus berjalan mendekat kepada Allah. Bunda Imas tadi sudah membuat kita semakin merasa dekat ya Bu Lia Prihardi. Luar biasa itu Bu Dele. Buat saya speechless lah. Ini mah Ustaz lagi mepeh diri sendiri Ustaz. Nuhun sami maupun diri sendiri tapi kabarerang sadaya. Nah semua kena, Masya Allah. Jadi ini luar biasa dan apalagi umur ya Ustadz Sulwan ya usia kita ya. Terus diberi bahasan seperti ini udah gak bisa apa-apa. Ya, pasti kita ingin dipanggil oleh Allah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, pulanglah kepada Allah dalam keadaan Allah ridho karena kita ridho diatur oleh Allah. Wadkhuli fi ibadi, masuklah di barisan hamba-hambaku. Nanti saya akan berbaris bareng dengan Bu Leva, bareng dengan Bu Min, bareng dengan Bu Nuryani di jajaran yang dengan Prof Azali, dengan Pak Sulwan, Ustaz Sulwan dan semuanya. Kita berada di satu barisan yang sama untuk sama ngabring ke surga. Nanti bareng nggak ya dengan pasangan kita? Tak pertanyaan banyak orang. Mau bareng mau enggak terserah. Kalau saya sudah dapat, Bu Liatnya ngasih mobil sama saya, mobil terbaik. Saya bahagia. Kira-kira pada saat sahabat saya bahagia melihat mobil terbaik yang diberikan oleh ibu buat saya, Bu Lia. Kira-kira saya ingat istri saya nggak? Wah, ingat mobil, weh. Ya kan? Terus eh, pada saat saya mengendarainya, saya nggak ingat pasangan saya, nggak. Saya apalagi surga ya, apalagi surga. Kalau sudah dapat surga ingat pasangan, wah, wah, jangan bawa perasaan dunia ke akhirat. Ya, ada beda tuh pasangan duniawi kita dengan di akhirat. Sampai ada orang yang nanya, suami saya ada 4. Nah sekarang ini yang kelima, yang 4 udah meninggal. Nanti suami saya di surga siapa ya? Sudah gitu, jangan enak naras gitu segala. Saya bilang tuh yang paling soleh, aduh nggak mau, lu paling soleh kan panggoreng aja. Kan ribet ah. Ya sudah pokoknya kumalo yang jelas kita terus berjalan mendekati Allah sehingga pada saatnya kita pulang kita sudah dekat dengan Allah. Insya Allah. Terima kasih sudah bergabung di Zoom dan insya Allah alamat Zoom tetap yang ini mudah-mudahan kalaupun ada perubahan nanti ada di saluran ya di channel saya di WhatsApp. Nah, kalau yang tidak belum punya alamat channelnya bisa japri saya aja nanti di sana selalu pengumuman broadcast yang biasa saya sampaikan setiap hari itu sudah pindah ke channel sekarang. Dan ada satu grup broadcast hanya 35 orang tidak bisa lebih mulia sedih tuh tahu ya udah aja itu terus gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan saya bisa terus berdakwah sampai akhir hayat. Ersyad bisa berdakwah terus sampai akhir hayat, Bu Imas juga demikian, Ustadz Saiful Hudaya juga demikian, semuanya, semua kita masih bisa berdaya dan berdakwah tentunya. Ustadz Sulwan juga terus menyampaikan kebaikan. Dan insya Allah juga, Alhamdulillah ini sekedar kabar saja ya, masih ada 2 menit, sekedar kabar saja, Alhamdulillah saya bersama teman-teman dari beberapa grup majelis ya membuat dapur umum di mana di Sumatera Barat. Alhamdulillah saya bilang sama teman-teman stop dulu dari Bandung. Pokoknya mah so, kalau dikasih Indomie harus masak, dikasih beras harus masak. Di sana nggak ada bahan bakar kan itu ya. Di daerah Musiwa itu nggak ada bahan bakar dan adapun bahan bakar mahal pisan. Masa gas 3 kilo itu ratusan ribu harganya ya Allah ya Robi. Ya Allah alam, tapi yang jelas mudah-mudahan semua tercover dengan baik, mereka bisa makan, bisa sujud dengan tentram. Banyak saudara mereka yang belum ketemu, ya seperti di Arjasari juga banyak itu korban-korban yang belum ketemu itu. Aduh, Masya Allah.
Ya, mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang sudah teman-teman titipkan sudah kami kirimkan ke sana, dan mudah-mudahan kita tidak kena lagi musibah. Karena kita sudah titipkan musibah untuk kita kepada mereka. Nah, takut oleh Megatrust nanti, nggak usah takut ya. Titipkan aja sekarang kepada saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah. Mudah-mudahan Megatrust tidak mengganggu kita. Ya, itu saja, Mangga. Ustaz Irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم